Sony Xperia 5 di tahun 2022 sekarang sudah turun drastis harganya dibanding 2021 kemarin. Apakah di harganya udah turun banget lebih worth it untuk dibeli dibanding Xperia One? Yuk langsung aja kita review Sony Xperia 5 di tahun 2022. Let's go. Halo guys, nama gue Sam dari StaffTech. So, mari kita langsung aja review di Sony Xperia 5. Seperti biasa, mari kita bahas dulu sih harga dan speknya. Untuk harganya sekarang udah murah banget ya. Kemarin tuh gue review 4 juta, sekarang udah di 2,2 juta aja. Ini yang RAM 6GB dengan internal storage sebesar 64GB, support microSD yang pastinya, dan ini tuh yang variannya shadow tipis, tapi di unit gue for some reason kayaknya gue hoki nggak dapet shadow. So, itu cuma hoki gue aja, tapi ini variannya shadow tipis ya di harga segitu. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper Hutau ini, gue bakal taruh dua-duanya linknya di deskripsi. Oke, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 855, 7 nanometer fabrikasinya, dan layar 6,1 inci OLED Full HD display 60Hz, UFS 2.1 storage speed, dual speaker, dan juga punya baterai sebesar 3145 mAh yang bisa fast charging sampai 18 watt. Nah, mari kita bahas si desain dan displaynya next. Untuk build-nya ini pastinya HP premium, so build-nya premium banget, terbuat dari metal, frame samping, dan juga kaca belakang. Dan desainnya sendiri ini gue suka banget guys, terutama warna merahnya. Warna merahnya warna kayak burgundy rose ini, gue absolutely love it. Dan untuk desainnya sendiri ini memang beda ya, nggak kayak Xperia One, dia itu kameranya posisinya di kiri dan memang bentuk kameranya juga berbeda. Yang personal gue lebih suka Xperia 5 daripada Xperia One untuk bentuk kamera, kerasa kayak lebih baru, kayak lebih modern aja. Tapi ini cuma opini gue sih. Dan untuk one-handed usage yang pastinya lebih enak daripada Xperia One, ini one-handednya kerasa lebih enak. Walaupun dia HP-nya panjang, tapi dia itu karena Xperia Compact Series, jadi memang untuk jempol ke atas tuh masih kerasa natural dan nggak usah kayak gimnastik, nggak usah olahraga jempol untuk nge-reach notifikasi, masih nyaman banget. Nah next, untuk beratnya sendiri guys, ini tuh beratnya nggak terlalu berat tapi nggak terlalu enteng juga. Kalau misalnya kita coba ukur pakai scale, come on, dia tuh beratnya di 165 gram pas. Jadi ya, dia tuh beratnya nggak berat banget ya, nggak kayak sampai 180 gram, dia masih cukup enteng tapi masih kerasa premium juga. Dan untuk NFC-nya sendiri, dia tuh posisinya ada di belakang, tuh kelihatan logonya. Kalau misalnya kita coba tes, boom, bisa kita lihat NFC masih bekerja dengan baik, flawless banget, 10 dari 10. Dan untuk fingerprint-nya juga, dia itu posisinya misah dengan power button di bawah fingerprint-nya tuh dedicated sendiri, side mounted fingerprint. Untuk kecepatan ini cukup cepat, walaupun memang nggak secepat HP sekarang kayak Poco atau Mi 11, tapi gue bisa bilang ini cukup responsif dan juga lumayan oke. Tapi kalau misalkan kalian kering banget, itu bakal susah ngebaca, jadi harus rada moist. Nah terus mari kita bahas di display quality-nya. Ini salah satu kelebihan dari HP ini di harganya. Menurut gue display quality-nya bagus banget. Terutama ini untuk konten HDR, gue di B-roll tuh gue kasih lihat konten HDR tuh, kalau misalkan kelihatan di HDR tuh kerasa lebih sharp dan lebih imersif lah dibanding HP HDR supported lainnya. Tapi untuk layarnya sendiri tanpa HDR, SDR biasa ini udah cukup bagus, warna vibrant banget, enak dilihat, kerasa hidup, detail sharp, dan juga view angle flawless. Nah terus untuk visibility di bawah sinar matahari juga, ini brightness-nya bisa terang banget. Bisa kita lihat tuh di B-roll, di keadaan cuaca lumayan terang, matahari terik pretty much mencereng ke HP gue, itu walaupun HP kelihatan gelap, tapi masih kelihatan dan masih sangat kebaca menurut gue, which is very nice. Nah terakhir untuk di segmen ini, mari kita lihat si keyboardnya dan haptic feedbacknya. Untuk keyboardnya, buat ngetik keyboard yang pastinya gak ada masalah sama sekali, seperti HP Sony lainnya, super responsif. Dan untuk haptic feedbacknya, ini memang gak sebagus kalau misalnya mau dibandingin dengan HP Google Pixel 3, Samsung Galaxy S10, iPhone, atau even Pixel 3a yang versi murahnya, masih lebih bagus di Pixel 3a menurut gue. Ini tuh vibrasi motornya nggak murah banget kayak cuma ngegetar doang, tapi nggak sepanci HP-HP yang tadi gue sebutin. Ya di tengah-tengah lah. Not too good, tapi not too bad either. In the middle. Nah, yang nggak in the middle yaitu dari si audio quality-nya guys. Dia tuh walaupun memang nggak ada headphone jack, jadi gue harus pakai USB Type-C converter, tapi dia kualitasnya sangat bagus. Dia punya sound signature yang warm, sangat fun, gak nusuk, vokal kerasa punchy dan juga bulat dengan separasi instrumen yang sangat bagus, separasi bass juga ini kerasa bagus, soundstage yang oke, dan overall lagu kerasa sangat fun dan enak untuk didengar. Volume-nya juga ini bisa lumayan keras, gua tes pakai headphone Cos Pro itu di volume sekitar 60% aja udah keras banget, dan yang pastinya dia punya step yang banyak. Gak sebanyak LG V Series, cuma stepnya dia lebih banyak daripada HP biasanya. Saya
Amplifiernya juga ini pastinya bagus banget. Very nice. Dan juga untuk kualitas si speakernya ini sama juga. Sama sebagus kayak di headphone quality-nya. Dual speaker itu dia sama juga lebih ke arah warm sound signature dengan bass yang sangat punchy, vokal jernih dan juga bulat, gak melekit sama sekali. Soundnya juga ini lumayan luas dan juga untuk full volumenya ini bisa super keras tanpa ada distorsi, dan untuk volume stepnya juga ini sama banyaknya dengan si headphone. Nice. So ini dia sampelnya. Gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Oke, next. Untuk si kamera quality-nya, so kamera belakang dia tuh triple kamera, menurut gue ini salah satu selling point terbesar dari Xperia 5 di harganya. Main kamera 12 megapiksel f1.6 dengan 5 axis optical image stabilization, kamera kedua 12 megapiksel f2.4 telephoto, ada optical image stabilization juga, 2 times optical zoom, dan yang terakhir tuh 12 megapiksel f2.4 ultra wide. Sedangkan kamera depan ini 8 megapiksel f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30 fps dengan electronic image stabilization. Nah, untuk kualitas kamera belakangnya, ketiga kamera tersebut, bisa kita lihat guys, ini masih kelihatan bagus banget ya. Dynamic range oke, tiga-tiganya punya temperatur warna yang sama, yaitu natural, jadi nggak kelihatan aneh, masih kelihatan balance. Cuma bisa kita lihat tuh, kelihatan banget dibanding dengan main dan telephoto kamera. Kamera ultra wide punya kontras yang lebih gelap sedikit. Dan juga overall sharpness, ini kerasa lebih soft dibanding kamera main dan telephoto. Tapi menurut gue itu hanya nitpick kecil aja ya. Overall ini kamera sangat solid banget dan sangat versatile untuk harga 2 jutaan. Untuk foto low-nya juga ini nggak kalah bagusnya, tapi memang nothing special sih. Ada low light mode, foto memang lumayan bagus, masih kelihatan sharp, warna cukup oke, tapi menurut gue ini agak terlalu gelap sih. Tapi ya, masih oke banget kok menurut gue low light-nya. Dan untuk kualitas selfie-nya juga ini cukup bagus. Foto backlight juga kayak misalnya ada trik matahari di belakang masih bisa menangkap subjek dengan baik tanpa nge-blown out foto background dengan detail yang cenderung sharp dan warna yang vibrant. Cukup solid lah menurut gue. Dan untuk video test seperti biasa gue bakal ngetes video di dua resolusi 4K 30 fps dan juga 1080p 60 fps. So ini dia sampelnya pakai kedua resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording-nya pakai resolusi 4K 30 fps. Dan kalau misalnya lagi di bawah gimana kualitasnya, sekarang gue bakal ganti ke 1080p ya. Let's go. Oke, dan ini dia resolusi pakai 1080p 60 fps. Kalau misalnya stabilisasinya, dan itu dia kualitasnya 1080p 60 fps. Next, mari kita bahas gaming performance. Oke. So, dia itu pakai chipset Snapdragon 855 dengan fabrikasi sebesar 7 nm yang menurut gue masih lumayan powerful. Dan ya, untuk performanya sendiri ini gue coba tes main game Battle Royale favorit gue yang di PC ya. Tapi sekarang udah ada di mobile, yaitu si Apex Legends. Dan performa di Xperia 5 ini menurut gue cukup bagus. Overall ini di settingan medium low setting kerasa sangat smooth dengan 60 fps stable tanpa ada drop atau stutter sama sekali. Well, ada sedikit stutter sih, tapi stutter itu kalau misal kalian lagi ngedrop dari atas ya, dia itu lagi ngeload aset. Setelah asetnya udah ke-load, all good. Smooth sailing, semua itu no problem. Dan buat main game rhythm juga kayak Bandori atau Arkaya, seperti HP Sony lainnya di Xperia 5 nggak ada touch ataupun audio delay sama sekali. Nyaman banget buat main game rhythm ya pastinya. Ya, namanya juga HP Jepang yang pastinya sangat responsif buat main game rhythm. Next, mari kita bahas UI-nya sendiri. So, ini memang salah satu kelemahan dari Xperia 5 atau Xperia 1 ya. Di unit gue at least, tapi gue dengar juga emang nggak support, dia udah nggak support Android 12. Jadi bisa kita lihat, last version itu Android 11, dan kalau misal gue coba mau system update, dia nggak bakal ngasih update. Tuh.
your device has already latest system available. Jadi ya, udah nggak ada support ya, dia itu maksimal hanya sampai Android 11, tapi at least masih cukup baru lah ya, nggak Android 10 banget. Cukup oke lah menurut gue, masih acceptable. Dan ya, untuk day-to-day performa ini masih kerasa flagship menurut gue. Ya, kayak budget flagship lah. Launching speed app masih kerasa cepat, dan navigasinya juga ini lumayan smooth dan snappy. Overall mau dipakai buat multitasking atau main game, menurut gue masih kerasa smooth, dan yang pastinya ini jauh lebih smooth di harganya 2 jutaan dibanding HP baru. Ini jauh lebih smooth yang pastinya. Dan untuk Wi-Fi-nya sendiri guys, kalau bisa kita ke dalam info, yaitu di Wi-Fi L1 dan support HDR10+. Nice. Oke, so yang terakhir di segmen ini, mari kita tes aja sinyalnya ya. Kita matiin dulu Wi-Fi-nya. Terus kita ke, bukan dalam info, ke speed test. So yang pastinya ini gue tes pakai 4G Telkomsel, karena HP ini nggak super 5G, dan ini tuh unit gue tuh unit AU ya, bukan SoftBank atau Docomo, unit AU. Kita tes aja Telkomsel. Pingnya cenderung bagus, jadi buat gaming nggak ada masalahnya pastinya. Dan untuk download speed juga, ini gue nge-recordnya tuh malam-malam jam setengah 8. Speednya cukup oke. Ini ya tipikal lah, kalau di daerah gue 15 MB di jam segini ini memang normal. Dan kalau misalnya kita switch ke si upload speednya, lumayan besar tuh 20 MB download. Upload speednya bisa kita memang lebih kencang ya, khas Telkomsel 21 MB-an. So ya, gue bisa bilang ini untuk sinyalnya juga, walaupun AU karena gue mungkin di daerah kota ya, bukan daerah kayak gunung-gunung gitu. Jadi masih cukup oke. Still pretty good, masih acceptable. Cuma yang gak acceptable sih, karena ini HP bukan resmi, yang pastinya ini email bisa diblok kapan aja ya. Tapi at least penjual yang gue beli itu, dia selalu ngasih garansi email selamanya. Jadi walaupun memang klaimnya rada lama, kalau nggak salah sekitar 1-2 minggu, at least ada backup ya, ada backup plan. So ya, last but not least, mari kita bahas battery life-nya. Dia tuh punya baterai yang kelihatannya kecil ya, 300, kok 300 sih? 3145 baterai, yang bisa flash charging sampai 18 watt. Tapi untuk ketahanan baterainya juga ini, walaupun memang kelihatan kecil, menurut gue ini masih solid banget guys. Surprisingly, ini Xperia 5 bisa tahan full 1 hari, dan pemakaian gue enteng hanya sosial media dan nonton YouTube aja. Untuk SOT gue ada screenshot, kalau bisa kita ke photos, terus kita ke library, dan kita ke mana ini, ke screenshot. Boom. Bisa kita lihat baterai sisa 19%, dan gue bisa dapat SOT 5 jam 46 menit. Kalau misalnya mau sampai 0 nih, kayaknya bisa sampai 6 jam 30 menitan. Yang menurut gue sangat impresif untuk baterai kecil, HP compact, di harganya ini sangat bagus banget. Yang pastinya jauh lebih baik dibanding Pixel 3 yang pernah gue review, 3 XL, 3A, S9, S10, dan yang terakhir tuh HP baru kalian Z Flip 3. Masih lebih bagus di sini. Nice. Dan untuk headset juga ini cukup oke, tapi nothing spesial ya. Gue ngecas pakai charger fast charging, dari 20% sampai 100% itu butuh waktu 1 jam 30 menit. Cukup oke lah. Oke, so cuma segitu aja video reviewnya. Mari kita langsung aja ke konklusinya. Untuk konklusinya, seperti yang tadi awal gue bilang, apakah HP ini lebih worth it daripada Xperia One? Menurut gue sih, lebih worth it. Kenapa? Karena menurut gue Xperia 5 gak cuma punya fitur yang sama persis, gak di-downgrade dari Xperia One, kayak layarnya yang bagus banget, layar OLED yang superb, speaker yang sangat bagus, triple kamera yang solid, dan juga baterai yang kuat. Tapi juga ini untuk Xperia 5 menurut gue desainnya kerasa lebih bagus dibanding Xperia One, ditambah lagi buat kalian yang suka compact phone, menurut gue Xperia 5 ini choice yang lebih baik dibanding Xperia One. Nggak cuma itu juga, ini gue rasa tuh untuk baterai Xperia 5 kerasa lebih awet ya, mungkin gara-gara dia layarnya cuma Full HD dan juga kecil layarnya, jadi mungkin kerasa lebih awet. Dan juga kan kalau nggak salah nggak beda jauh, cuma beda sekitar 200-300 mAh-an. Jadi ya, baterai juga ini sedikit lebih bagus dengan Xperia One. So ya, itu dia videonya guys. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau mau wallpaper yang ada di HP ini, gue taruh semuanya linknya di deskripsi. So mungkin cuma segitu ya video full reviewnya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.